Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zaki Pangestu, NIM 133. Di sini saya akan membahas materi komunikasi dalam perilaku organisasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi karena seluruh aktivitas manajemen tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi yang efektif. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, proses komunikasi, jenis dan arah komunikasi, model komunikasi, pemilihan saluran komunikasi, komunikasi persuasif, serta hambatan dalam komunikasi efektif. Apa itu pengertian dan fungsi komunikasi? Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan dan pemahaman arti dari satu pihak ke pihak lain. Artinya, komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar dan penerima sesuai dengan maksud pengirim atau yang berkomunikasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi manajemen, di mana komunikasi digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan tujuan, kebijakan, instruksi, serta evaluasi kerja kepada karyawan. Fungsi yang kedua adalah feedback atau umpan balik. Melalui komunikasi, pimpinan maupun karyawan dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami atau perlu diperjelas kembali. Fungsi selanjutnya yaitu adalah emotional sharing, yaitu komunikasi sebagai sarana untuk berbagi perasaan seperti dukungan, empati, dan motivasi yang dapat memperkuat hubungan kerja. Fungsi selanjutnya selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai persuasion atau alat mempengaruhi, misalnya untuk mengajak karyawan menerima kebijakan baru atau perubahan organisasi. Dan yang terakhir adalah information exchange, yaitu pertukaran informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Baik, kemudian ada proses komunikasi. Komunikasi bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu adalah sender atau pengirim, yaitu pihak yang memiliki ide atau informasi. Tahap kedua adalah encoding, yaitu proses mengubah ide tersebut menjadi simbol, kata atau bahasa yang dapat dipahami. Kemudian tahap yang ketiga adalah message atau pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Pesan ini kemudian disalurkan melalui channel atau saluran komunikasi, misalnya secara lisan, tertulis, atau melalui media digital. Selanjutnya adalah decoding, yaitu proses penerjemah pesan oleh penerima. Pihak yang menerima disebut receiver. Dalam proses komunikasi juga terdapat noise atau gangguan yang dapat berupa gangguan fisik, psikologis, maupun perbedaan bahasa dan persepsi. Tahap terakhir adalah feedback, yaitu respon dari penerima pesan. Feedback sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar dan tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman. Kemudian ada jenis saluran dan arah komunikasi. Dalam organisasi terdapat dua jenis saluran komunikasi, yaitu saluran formal dan saluran informal. Saluran formal digunakan sesuai dengan struktur organisasi seperti surat resmi, memo, rapat kerja, dan laporan. Sementara itu, saluran informal terjadi secara alami di luar struktur resmi, seperti percakapan antar rekan kerja.
Berdasarkan arahnya, komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah downward communication, yaitu komunikasi dari atasan kepada bawahan, misalnya berupa instruksi kerja atau kebijakan organisasi. Yang kedua adalah upward communication, yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan seperti laporan, saran, atau keluhan. Dan yang ketiga adalah lateral communication, yaitu komunikasi antar individu atau unit kerja yang memiliki kedudukan setara, yang bertujuan untuk koordinasi dan kerjasama. Selain itu, terdapat pula jaringan komunikasi informal seperti small group network dan the grapevine. Grapevine merupakan jalur komunikasi tidak resmi yang menyebar dengan cepat, namun seringkali informasi yang disampaikan belum tentu akurat. Kemudian ada mode komunikasi. Mode komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 3 bentuk utama. Pertama adalah oral communication atau komunikasi secara lisan seperti rapat, diskusi, dan presentasi. Kelebihan komunikasi lisan adalah memungkinkan adanya umpan balik secara langsung. Yang kedua adalah written komunikasi atau komunikasi secara tertulis, seperti menggunakan email, laporan, dan surat resmi. Komunikasi tertulis memiliki kelebihan karena dapat didokumentasikan dan dijadikan bukti formal. Dan yang ketiga adalah nonverbal communication yang meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, serta intonasi suara. Meskipun tidak diucapkan, komunikasi nonverbal sangat mempengaruhi bagaimana pesan ditafsirkan oleh penerima. Kemudian ada saluran komunikasi. Dalam memilih saluran komunikasi perlu diperhatikan konsep channel richness, yaitu tingkat kekayaan informasi yang dapat disampaikan melalui saluran. Saluran komunikasi yang kaya seperti komunikasi tatap muka mampu menyampaikan emosi, bahasa tubuh, dan umpan balik secara langsung. Sementara itu, saluran yang kaya seperti email atau memo lebih cocok digunakan untuk informasi formal yang tidak mendesak. Selain itu, pemilihan saluran komunikasi juga harus mempertimbangkan mode komunikasi yang tepat serta keamanan informasi, terutama dalam organisasi yang menangani data penting dan bersifat rahasia. Kemudian ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengaruhi sikap dan perilaku penerima pesan. Terdapat 2 cara penerima pemroses pesan persuasif. Yang pertama adalah automatic processing, yaitu ketika penerima pesan tidak melakukan analisis mendalam karena pesan dianggap sederhana atau sudah familiar. Yang kedua adalah controlled processing, yaitu ketika penerima pesan berpikir secara kritis dan menganalisis isi pesan secara mendalam. Keberhasilan komunikasi persuasif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat minat penerima, pengetahuan sebelumnya, kepribadian, karakter pesan, serta cara penyusunan dan penyampaian pesan tersebut. Kemudian ada hambatan dalam komunikasi efektif. Dalam praktiknya, komunikasi seringkali menghadapi berbagai macam hambatan. Beberapa hambatan tersebut antara lain seperti filtering, yaitu penyaringan atau perubahan pesan. Selain itu, terdapat selective perception, di mana penerima menafsirkan pesan sesuai dengan persepsi pribadinya. Hambatan lain adalah information overload, yaitu kondisi ketika terlalu banyak informasi diterima secara langsung atau sekaligus. Faktor emosi, perbedaan bahasa, sikap, diam, dan silence, rasa takut berkomunikasi, serta ketidakjujuran atau lying juga dapat menghambat komunikasi yang efektif
dan menurunkan kepercayaan dalam organisasi. Jadi kesimpulannya, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perilaku organisasi. Semakin efektif komunikasi yang terjalin, maka semakin kecil tingkat ketidakpastian dan semakin tingginya kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan proses, saluran, dan mode komunikasi agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dengan komunikasi yang tepat, tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efisien dan efektif. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.